kan kita panggil ulang itu dalam artian itu bukan manggil tapi mengundang untuk apa? Mengevaluasi hasil kesepakatan mereka di DPR antara masyarakat yang protes dengan adanya camat, BPD dan Kades. Iya, ini saya juga pengen menanyakan soal ini teman-teman yang terkait dengan Desa Pandaian ini lah ya, yang kemudian sempat jadi sorotan juga dari komisi 1 begitu katanya, dengan kemudian kemarin sudah bertemu membahas dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa juga menjadi pembelajaran atau contoh bagi teman-teman di desa yang lain dalam pengelolaan misalnya katanya dengan pendapatan asli desa dan sebagainya. Mungkin dari panjenengan selaku anggota dewan di Komisi 1 yang punya mitra juga katanya dengan hukum dan pemerintahan, bagaimana ini sebenarnya Pak Dokter? Oh gitu. Ya. Begini loh sebenarnya itu kan segala sesuatu itu diawali dari bentuk tertib administrasi. Ya. Tertib administrasi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab. Ya. Jadi kalau orang dibilang orang itu profesional, cirinya adalah itu siap dalam menghadapi gugatan dan dia itu siap dalam hal tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, dalam bentuk tanggung jawab dan gugat itu kuncinya adalah bagaimana bentuk administrasi atau pendokumentasian. Nah, itu Mas. Kemudian desa itu kan sebenarnya kan dasar hukumnya kan keberadaan tentang desa kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang desa. Kemudian tentang pengelolaan keuangan itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu ayat 4 ya. Di situ dijelaskan bahwa kepala desa itu mempunyai kewenangan untuk mengelola potensi sumber-sumber pendapatan yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Itu ya. Kemudian ada lagi yaitu aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tentang CSR dan Perpuk juga di situ Undang-Undang Nomor 31 Perpuk 31 dan Nomor 13 ya. Dengan demikian dasar itulah yang dipakai desa untuk melaksanakan kegiatan dan di dalam aturan pengelolaan keuangan itu kepala desa bertanggung jawab kepada bupati tentang penggunaan anggaran melalui camat itu ya Pak. Nah, di dalam LPC tahun 2019 Desa Pandaian itu LPG-nya pendapatan asli desa itu kosong. Nah, dengan kosong itu otomatis ada warga yang bertanya kok bisa kosong, padahal sesuai Permendagri itu Nomor 20 Tahun 2018 itu tentunya bisa mengelola dan mengaktifkan potensi yang ada di lingkungannya. Salah satunya adalah hafalan perusahaan. Jadi bukan limbah tapi hafalan. Nah, dan kepala desa tentunya itu bisa mengaktifkan karena di dalam regulasi desa itu ada BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Komisarisnya itu otomatis kepala desa itu berbicara tentang aturan. Nah, kemudian ternyata dari laporan masyarakat dan saya tanyakan pada pihak perusahaan yang ada di Tirs itu, ada Amkor, ada pabrik roti, pabrik yang lain banyak itu memang aset hafalan itu adalah diambil oleh desa gitu alasannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang umumnya dan Desa Pandaian khususnya. Itu klausal yang terdapat di sana. Maka dari itu kita panggillah mereka itu yaitu kepala desa, kemudian BPD, kemudian ketua BUMDesnya dan kemudian camat Ada camat itu di dalam regulasi itu bertanggung jawab terkait 4 hal. Yang pertama, Perdes desa itu setelah ditandatangani kepala desa dan BPD harus mendapat konsultasi dan mendapat rekomendasi camat itu terkait 4 hal. Yang pertama adalah tentang
keuangan, ya, keuangan desa, ya. Yang kedua batas wilayah, yang ketiga kerjasama, yang keempat adalah tentang pungutan. Nah, di situ makanya camat kita panggil. Nah, kemudian kan di situ terdapat satu bentuk kesepakatan bahwa pertama kepala desa dan BPD mengakui mereka salah dan mereka itu minta bimbingan, ya. Nah, akhirnya ya kita tata sesuai dengan kemauannya beliau aja. Jadi mereka akan menata pengelolaan hafalan itu bagaimana desa DPAD-nya gitu. Nah, selama ini kan nol, walaupun pendapatannya kan langsung grassroots-nya kemana ya, ngerti ya, itu administrasi kosong ya. Kemudian dalam kenyataannya setelah kita sarankan monggo ditoto sesuai dengan omongannya sendiri, ya, itu dibagi giliran ya antara CV1, CV2, CV3 ya, karena ketua BUMDes itu sekaligus direktur PT CV Badri itu dia tuh tidak bisa membedakan mana pendapatan BUMDes dan mana pendapatan CV karena orangnya satu orang. Oh ya. Nah, yang kedua kalinya pikirannya BUMDes itu yang dikelola tuh hanya anggaran yang dititipkan oleh desa, yaitu pakai DD yang untuk membeli sapi. Yang lain-lain itu dilupakan semua, sehingga jadi inventaris biasa ya. Iya, biasa. Sehingga mereka itu salah, kemudian kita arahkan nggak mau. Ya kemarin kita panggil ulang itu dalam artian itu bukan manggil tapi mengundang. Untuk apa? Mengevaluasi hasil kesepakatan mereka di DPR antara masyarakat yang protes dengan adanya camat, BPD dan Kades. Nah, kemarin kami datangkan juga dari kepolisian, dari Tipikor. Alhamdulillah yang datang itu lengkap itu Bapak Kasatnya, lengkap seluruh anggotanya itu dari kepolisian, inspektorat saya undang, DPMD saya undang, kemudian camat saya undang, BPD. Dan lucunya pada waktu upacara hasil ahli santri, Pak Kadis Pandian itu, yaitu Pak Karim itu datang di kecamatan upacara, tetapi pada pelaksanaan datang ke DPR lebih dekat jaraknya nggak datang. Ngomong ke Pak Camat katanya sakit, ya tak tanya ya kalau sakit itu ya harus istirahat dokter dong. Yang bisa sakit mendadak itu dua, diabetes atau jantung kan udah Mas ya. Kalau diabetes itu kan mendadak kan mati orangnya toh, karena kurang darah. Terus yang kedua kalinya kalau jantung kan di jantung kan mati, normal kan hari ini kita melayat gitu ya, atau orang itu masuk ICU kan gitu toh. Nah, karena dengan data-data lengkap mereka itu kita bina, karena aturannya itu kalau 60 hari ya itu dalam masih domainnya inspektorat untuk membina. Tetapi lebih dari itu kan domainnya penegak hukum. Iya. Ya. Loh ini sudah lebih dari itu ya. Kok kemudian akhirnya menggelintir? Oh sudah. Akhirnya ya kemarin itu dengan adanya hearing yang tidak dihadiri kepala desa yang mangkir, saya bilang mangkir kenapa? Mereka sehat kok dan mereka ngerti kok tentang undangan, maka komisi sepakat kita membina sudah cukup dan kita sudah tidak mau nangani lagi, maka kita alihkan atau kita rekomendasikan, yaitu kita arahkan ke penegak hukum, yaitu kita lempar ke kepolisian, ya. Dan inspektorat sudah saya kasih tahu, domain inspektorat permintaan sudah cukup selesai karena lebih 60 hari. Jadi mulai kemarin itu ya DPRD Komisi 1 Bidang Hukum Pemerintahan itu mulai pendopo sampai desa dusun itu kurang Komisi 1 kita mengawasi sudah kami lakukan, kita negosiasi untuk pembinaan sudah melakukan, tapi karena mereka mangkir ya, merasa raja kecil ya, akhirnya saya lempar sudah regulasinya. Insya Allah masalah jerat pasal apa ya pasal polisi yang jelas itu yaitu melawan Permendagri nomor 20 tahun 2018 ayat 4, yaitu laporannya kosong ya, padahal nggak kosong itu. Harusnya itu, memang itu, ya
Gini, mungkin itu salah satu kasuistik ya yang bisa diambil dari beberapa pelajaran. Tapi di sisi lain, ini kan juga harus bentuk bagian dorongan. Saya pikir masih banyak juga sih teman-teman di Pemdes yang rata-rata juga mengalami hal yang serupa. Bingung bedakno antara iki sing dikelola yang mana, ini mlebu nang pendapatan PAD dana desa atau masuk di BUMDesnya, dan rata-rata kalau ditanya piro PAD ini desa ini kayaknya gak ono mesti seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang sering dialami? Ketidakpahaman dalam proses pengelolaan, bahkan regulasi-regulasi kayak retribusi, ambil pungutan yang sifatnya itu malah bingung di masyarakat kita. Gimana ini, Pak Dokter? Begini, ya. Sebenarnya karena regulasi atau dasar undang-undang yang dipakai berpijak. Halo? Ya. Regulasi dan undang-undang yang dipakai berpijak dalam pelaksanaan pemerintahan di desa itu kan bukan 1 tahun ini saja, tapi kan sudah lama. Di dalam hukum itu ada bahasa fiksi, fiksi. Tulisannya itu ya. Fiksi itu masyarakat itu ngerti nggak ngerti itu harus patuh hukum. Nah, di situ nanti insya Allah cobalah nanti kita tingkatkan yaitu pendidikan atau BIMTEK para kepala desa, BIMTEK BPD dan BIMTEK pendamping desa, ya, supaya nanti mereka itu mengetahui persis tentang bagaimana tentang regulasi yang sebagai dasar kebijakan di pemerintahan desa. Paling tidak selain mendorong BUMDes juga ditanya, sampean PAD ini ada atau tidak ada? Ternyata nanti lebih banyak tidak ada, padahal BUMDesnya ada. Itu bisa terjadi juga itu misalnya. Iya, jadi gini loh, kadang-kadang mereka itu gini ya, Pak Abyo. Megah moco atau mas moco. Yang kedua, megah tahu atau nggak mau tahu. Yang ketiga lebih parah ya, apatis ya, masa bodoh, betul ya. Jadi itu yang penyakit itu harus kita hilangkan. Kuncinya begini, membangun suatu peradaban yang baik itu perlu proses. Prosesnya diawali satu, kita harus kiat ya, kita harus legowo. Nek memangnya nggak ngerti ya nggak usah malu, kita harus tanya, harus tahu, minimal membaca. Maka dari itu nanti kita awali ya di pemerintahan Kabupaten Paso nanti kita nganggarkan untuk membintek kepala desa. Karena tahun ini kan belum kita bintek, ya, padahal aturannya sudah tahun 2018 gitu ya. Nah, itu yang pertama langkah kita. Yang kedua, mohon dapatnya itu masing-masing BUMDes ya, direktur BUMDes atau ketua BUMDes itu harus sadar bahwa kepala desa itu adalah komisaris. Oh ya, benar. Nah, dan apapun yang dilakukan BUMDes itu komisaris bertanggung jawab penuh terhadap aturan, terhadap laporan. Nah, jadi kalau memang kita mau bermain cantik ya, potensi-potensi yang bisa menghasilkan pendapatan desa itu semua wajib masuk BUMDes. Ya, tanah kok, betul. Kemudian kalau ada lagi retribusi yang lain-lain wajib masuk BUMDes. Jangan begini, mentang-mentang kades ya kepala desa langsung diuruk sendiri, langsung dipakai parkir sendiri ya, langsung dipakai pasar sendiri, pendapatannya dipekdir kepala desa. Loh, itu gak bener karena ada aturannya. Semua diberikan ke BUMDes lelangan, dulu ya, lelangan. Nah, siapa pemenang itu yang mengelola, pendapatannya berapa, kasihkan BUMDes gitu loh Pak. Nah, jadi itu aturan, kecuali tanah warisan ya kita BUMDes ya. Sekarang kan ada lagi regulasi Permendagri nomor 1 tahun 2016 ya, tentang pengelolaan aset desa. Loh, aset desa kan ada 2 ya, aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset aktif dan aset pasif kan ngono kuwi Pak. Jadi saya menghimbau lah ya. Jadi usahakan di musrebang ya untuk APBDes itu nanti jangan menunggu yaitu kebijakan anggaran dari Pemda karena saat ini ya semua masyarakat tahulah bahwa corona itu ada hal yang utama difokuskan. Jadi kalau bisa itu di APBDes itu ada anggaran untuk BIMTEK.
Ya, namanya peningkatan SDM perangkat desa. Iya, Bisa betul. itu, Pak. Nah, itu nanti bisa mengundang praktisi hukum, baik dari DPMD, baik dari inspektorat, ya, baik dari hukum kabupaten. Kalau perlu itu kita undang, yaitu dari kepolisian, dari kejaksaan, karena kan sudah ada bentuk MOU pembinaan, ya, MOU kesepakatan bagaimana saling atensi yang positif itu. Jadi itu jasa hukumnya jelas itu, Mas. Siap, terima kasih Pak Dokter, cukup panjang dan jelentreh sepertinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Siap. Amin. Siap. Salam hormat saya untuk Bro ini ya, Siap. Bro Warta Bromo, dan salam hormat kepada seluruh masyarakat Pasuruan, Siap. pendengar Warta Bromo ini. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, agak panjang, hampir 15 menit kita.